Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba memaparkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagian modul 2 mengenai Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Pada kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya Yuliarnawati, kedua Teh Yayan Yusnia, yang ketiga Bu Ita Budiarti, dan yang keempat Neng Jajilah Amatilah. Terdapat 3 poin pembahasan yang akan dibahas dalam materi Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa akan disampaikan oleh saya Yuliarnawati dan Teh Yayan Yusnia. Poin kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat akan disampaikan oleh Teh Ita Budiarti, dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara akan disampaikan oleh Jajilah Amatilah. Untuk yang pertama, Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. Pancasila yang kita yakini merupakan dasar negara kita yang tidak terlepas dari proses sejarah yang amat panjang. Tidak dipungkiri bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melekat dan telah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa pandangan hidup sejak zaman dahulu kala. Pancasila yang berupa nilai-nilai itu diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negeri ini sebagai filsafat negara. Proses perumusannya pun yaitu proses perumusan Pancasila melalui sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pertama, sidang BPUPKI kedua, dan akhirnya secara yuridis disahkan sebagai filsafat negara Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu, yaitu 1. Zaman Kerajaan Kutai. Ditemukannya 7 yupa atau pilar yang mana terdapat prasasti tertulis dalam huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Aspek-aspek sosial politik dan ketuhanan dalam kerajaan telah dipraktekkan oleh masyarakat Kutai pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Yang kedua yaitu zaman Sriwijaya. Pada zaman kerajaan ini terdapat 3 tahapan terbentuknya negara kebangsaan. Tahap ke-1 yaitu zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra pada tahun 600 sampai 1400 Masehi, memiliki ciri-ciri kesatuan. Tahap kedua adalah zaman Majapahit bercirikan keprabuan. Kedua-duanya adalah negara kebangsaan Indonesia lama, dan yang tahap ketiga adalah kebangsaan modern, yaitu berupa negara merdeka sekarang bernama Negara Proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya nomor 3, zaman Pramajapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul, telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncak budaya di Jawa Tengah pada saat itu adalah dibangunnya Candi Borobudur, yaitu Candi Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan, Candi Hindu pada abad ke-10. Raja Erlangga sangat bertoleransi terhadap agama lain. Agama yang diakui pada saat itu adalah agama Buddha, Wisnu, dan Shiva. Ketiganya hidup berdampingan secara damai. Menurut prasasti Kalagen, Raja Erlangga mengadakan hubungan dagang dan kerjasama dengan negara lain, dan prasasti itu mengisahkan bahwa rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan meminta Erlangga meneruskan pemerintahan, dan dari kejadian itu merupakan cerminan dari sila keempat dalam Pancasila. Selanjutnya zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dari sebuah hutan terik atas pemberian Prabu Jayakatwang. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kekuasaannya pada saat itu dari Semenanjung Melayu atau Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Istilah Pancasila muncul pada buku yang ditulis oleh Empu Prapanca yang berjudul Nagara Kertagama, sedangkan istilah Bhinneka Tunggal Ika
itu terdapat pada buku Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walau berbeda namun tetap satu jua adanya, sebab tak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini bermakna sebuah realitas kehidupan beragama yaitu Hindu dan Buddha, dan bukan sebuah daerah di bawah kekuasaan Majapahit yaitu Pasai justru beragama Islam. Selanjutnya, zaman penjajahan. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada awal abad ke-16 diikuti perkembangan agama Islam di Nusantara seperti kerajaan Islam Demak, Jawa Tengah, dan pada saat itu datanglah orang-orang Eropa seperti bangsa Portugis dan kemudian orang-orang Spanyol untuk mencari rempah-rempah. Bangsa Portugislah bangsa asing pertama yang masuk Nusantara dengan alasan berdagang. Akan tetapi sedikit demi sedikit bangsa Portugis itu mulai meningkatkan peran sebagai penjajah. Dikuasainya Selat Malaka oleh Portugis menyebabkan tidak lancarnya perdagangan di Indonesia. Ini juga menyebabkan terancamnya usaha kemerdekaan Indonesia. Sistem perdagangan monopoli diterapkan Portugis untuk merugikan para pedagang, sehingga terjadi perlawanan dan rakyat di beberapa tempat terhadap Portugis seperti daerah Aceh, Demak, dan Ternate, sehingga Portugis mengalami kekalahan dan diusir dari Ternate. Namun setelah kepulangan bangsa Portugis, bangsa Eropa lain muncul kembali datang ke Indonesia. Salah satunya adalah Belanda pada abad ke-16. Pada abad ke-16. Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang diberi nama POC. Rakyat mulai melakukan perlawanan atas tindakan-tindakan POC yang melakukan praktek-praktek pemaksaan. Selanjutnya, pada zaman kebangkitan nasional, kesadaran kebangkitan berbangsa Indonesia, yaitu dengan dibentuknya organisasi Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan teman-temannya. Organisasi ini merupakan awal gerakan nasional dalam mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan serta kesadaran akan kemerdekaan dan kekuatan sendiri. Selanjutnya, pada masa Sumpah Pemuda, ini pembentukan Kongres Pemuda 1 dan 2 yang bertujuan untuk membangun semangat nasionalisme serta memperkuat dan memperluas kesatuan nasional Indonesia. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang. Pada masa ini terjadi banyak perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah terhadap Jepang. Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan tanpa syarat terhadap Indonesia, dan untuk merealisasikan janji tersebut dan juga untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu badan usaha menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama BPUPKI. Selanjutnya, sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan selama 4 hari dari mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Beberapa tokoh berpidato mengusulkan konsep dasar negara. Tokoh-tokoh itu adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kelima, usulan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno secara lisan diberi nama Pancasila atas saran salah satu teman beliau yang ahli bahasa, dan beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa serta pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia. Sambil menunggu sidang berikutnya, maka para anggota dari BPUPKI ini membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Panitia ini bekerja untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar yang memuat tujuan dan dasar negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya,
Pada hari pertama sidang BPU PKI yang kedua diumumkan bahwa terdapat tambahan 6 orang penyidik. Agenda sidang ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri, yang menyetujui bahwa Undang-Undang Dasar ini diambil dari Piagam Jakarta. Dalam merumuskan Undang-Undang Dasar ini dibentuk panitia kecil yang terdiri dari 14 orang, diketuai oleh Profesor Dr. Hussein, dan BPU PKI ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, dan sebagai gantinya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering dikenal dengan PPKI. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Yeyen Yusnia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bu Erana. Presentasi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan saya lanjutkan. 11 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Persiapan proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Meida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itu sudah ada beberapa tokoh seperti BM Diah Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Heru Saleh, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan dengan Jepang untuk urusan proklamasi. Segera setelah itu, pada waktu larut malam, Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan Mr. Ahmad Subarjo, Soekarno, Heru Saleh, BM Diah, Sayuti Melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan beberapa anggota PPKI. Pertemuan itu diadakan untuk merumuskan redaksi naskah proklamasi. Konsep Soekarno akhirnya disetujui dan Sayuti Melik yang mengetik naskah itu. Pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan naskah proklamasi itu di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat Legi pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta. 12 Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Esok harinya setelah proklamasi dikumandangkan tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama yang dihadiri oleh 27 orang dengan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, perubahan-perubahan pada Piagam Jakarta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan-perubahan terkait dengan pasal Undang-Undang Dasar. 13. Masa proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bermakna yang pertama, tidak berlakunya hukum kolonial dan memilih hukum nasional. Kedua, bebasnya Indonesia dari jajahan asing. Dengan demikian, bangsa Indonesia bebas juga menentukan nasib sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Keadaan setelah proklamasi, ada ancaman dari Sekutu untuk mengakui pemerintah NICA. Selain itu, Belanda berpropaganda kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah pemberian Jepang. Atas propaganda Belanda itu, Republik Indonesia menerima 3 maklumat. Pertama, maklumat Wapres nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya, yaitu 6 bulan. 2. Makluman pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik atau parpol sebanyak-banyaknya oleh rakyat. 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer atas dasar demokrasi. 14. Negara Republik Indonesia Serikat. Hasil konferensi meja bundar ditandatangani oleh Ratu Belanda di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. 9. Hasil lainnya adalah pertama, negara Indonesia terdiri atas bagian-bagian, yaitu 6 negara bagian dalam konstitusi RIS. 2. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan kepada seluruh kebijakan pemerintah. Yang terakhir, Mukadimah konstitusi RIS menghapus jiwa, semangat, dan isi pembukaan. Undang-Undang 1945 Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci sebelum KMB Indonesia telah memiliki kedaulatan, maka dari itu pada tanggal 27 Desember 1945 itu bukan penyerahan kedaulatan melainkan pemulihan atau pengakuan kedaulatan.
15. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 19 Mei 1950 berdasarkan pada persetujuan RIS dan negara bersatu dan negara kesatuan dengan konstitusi sementara. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, saat itu negara proklamasi berpusat di Yogyakarta dan ini hanya bagian dari negara RIS saja. Yang waktu itu negara RIS hanya ada 3 saja, yaitu negara bagian RI proklamasi, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Namun begitu, isi dan jiwa UUD DS masih merupakan penyimpangan terhadap Pancasila karena sistem multipartai kabinet parlementer mengakibatkan silih bergantinya kabinet rata-rata hanya berkisar 6-8 bulan. B. Secara ideologis Mukadimah UUD DS 1950 tidak sama dengan rumusan otentik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal sebagai Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. 16. Dekret Presiden Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 tidak dapat memenuhi harapan rakyat, bahkan berakhir bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan tidak stabil. Presiden selaku badan yang bertanggung jawab menyatakan bahwa keadaan yang seperti itu akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia bangsa. Maka dikeluarkanlah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama, membubarkan konstituante. 2. Menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan UUD DS dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang terakhir, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. 17. Masa Orde Baru. Orde Baru itu muncul diawali dengan beberapa aksi dalam masyarakat seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Guru Indonesia, dan sebagainya. Gerakan itu muncul di berbagai tempat dengan tuntutan yang dikenal dengan tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura, yaitu sebagai berikut. 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Yang terakhir, penurunan harga. Orde Lama tidak mampu lagi kuasai negara, maka Presiden atau Panglima tertindih memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto dalam suatu surat perintah yang terkenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret. Orde Baru melaksanakan pemilu pada tahun 1973 dan terbentuknya MPR tahun 1973. Misi MPR berdasarkan pada tab nomor 10/MPR/1973 adalah 1. Melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun tahap kedua dalam rangka GBHN. 2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila. 3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. 18. Masa reformasi. Ada beberapa agenda yang harus dilaksanakan pada masa reformasi. Agenda itu antara lain: 1. Melantik Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 25 Mei 1998. 2. Penegakan hukum dan keadilan dalam segala kehidupan bangsa termasuk penegakan demokrasi dan pelaksanaan HAM Indonesia. 3. Penguatan dan penstabilan ekonomi rakyat. Dan terakhir, penghapusan fungsi ABRI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zajilah Apatilah akan melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu Presiden. Saya yang bertemakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, terdiri dari kata phile, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar, yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Adapun menurut para filosofis yang lainnya, yaitu yang pertama, bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia.
itu menurut Socrates. Dan yang kedua, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran, itu menurut Plato. Adapun aliran filsafat, alirannya itu ada 4. Yang pertama, rasionalisme atau mengagungkan akal. Yang kedua, materialisme, mengagungkan materi. Yang ketiga, individualisme, mengagungkan individualitas. Dan yang terakhir, individualisme, mengagungkan kesenangan. Adapun landasan filsafat Pancasila yang terdiri dari 3 landasan. Yang pertama, ontologis, mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Dan landasan yang kedua, landasan epistemologis, mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis, membahas tentang filsafat nilai Pancasila, diantaranya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Kemudian, filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok makna yang berdasar dan menyeluruh. Baik. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan dan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki akar nilai dan jati diri budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat secara mendasar diletakkan dalam jiwa bangsa Indonesia agar dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka baik secara materi maupun spiritual. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar acuan menghadapi tantangan dan dinamika globalisasi serta revolusi industri yang dapat melunturkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi. Oke, yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life untuk menjadi pedoman hidup harmonis, hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Hal ini berperan untuk menangkal tingkah laku amoral dan lemahnya mental seseorang. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ita Budiati. Bismillahirrahmanirrahim. Izin meneruskan, saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian dari ideologi. Ideologi terbagi menjadi 2 definisi. Yang pertama, definisi secara umum, lalu definisi secara harfiah. Pengertian ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu dan juga bersifat mengikat dan tersistematis. Sedangkan definisi ideologi secara harfiah, kata ideologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata dasar yang menyusun terciptanya istilah ideologi, yaitu yang pertama dari kata ideos atau ideo dan kata logos atau logi. Kata ideo berarti ide juga gagasan atau pemikiran, sedangkan kata logi dapat diartikan sebagai ilmu atau logika. Maka secara bahasa, arti kata ideologi adalah segenap pemikiran dan ilmu yang ditunjukkan untuk dapat mencapai tujuan dan angan-angan masyarakat dalam aspek hidup tertentu. Yang kedua, makna ideologi bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ideologi adalah merupakan hasil dari refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat diafektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Di suatu pihak, membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain juga mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal.
Lalu makna ideologi bangsa dan negara juga mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praktis. Selanjutnya, pentingnya ideologi bagi suatu negara dapat disimpulkan dalam beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama, negara mampu membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Yang kedua, pentingnya ideologi juga dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Yang ketiga, pentingnya ideologi juga sangat membantu kita untuk mempersatukan orang dari pandangan hidupnya masing-masing. Yang keempat, dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta dapat menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Lalu, ideologi juga mempersatukan orang dari seluruh agama. Ideologi memiliki arti penting karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Selanjutnya, fungsi dari ideologi terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di antaranya, fungsi dari ideologi yaitu struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta menjadikan kejadian di lingkungan sekitarnya. Lalu, fungsi dari ideologi juga untuk orientasi negara, orientasi dasar dengan membentuk wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, fungsi dari ideologi terhadap negara yaitu untuk norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan hidup untuk seseorang untuk melangkah dan bertindak. Selanjutnya, fungsi dari ideologi juga sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Lalu, diantaranya juga sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi. Menurut Insinyur Soekarno, menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Weltan Saung, suatu dasar falsafah dan juga suatu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya suatu alat untuk mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajah terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Di antaranya, contohnya seperti kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia, seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama, hanya perbedaan suatu hal, aksi bentrok antara suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, maka pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara.